Entuk nginep kowe. Tapi ora entuk suwe-suwe. Suwengi ngono wae nginepe. Rungokne kudu klambi ireng kuwi rungokke kuwi. Wih, klambi ireng kuwi lho, ketoke kuwi. Meh pensiun kuwi. Kuwi rambute wis putih ngono. Ayo. Mosi aku iki. Asli. Ayo, dibawa kemana? Rumah singgah sementara. Nggak besar kok rumahmu berikutnya. Hanya 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti beledek, kuburan. Siap-siap klambi ireng kae. Ayo. Ingat, nikmat itu nggak harus enak. Nikmat sama enak itu beda. Nikmat itu subjektif, kalau enak itu objektif. Iki sing mburi iki mesti gak paham. Izin saya perjelas Pak Haji Hilmi, soalnya yang dihadapi orang-orang yang IQ-nya agak rendah. Lho sampean kene IQ-nya tinggi wis dadi direktur sampean. Wong pangkatmu wis tak unggahno dadi mitra kerja. Masya Allah. Loh, nikmat sama enak itu beda. Coba tak kasih contoh aja biar bisa paham. Tolong dijawab ya. Makan di restoran mewah sama makan di tengah sawah, enak mana? Nah, sawah anjane potonganmu gak tau nang restoran. Wis pokoke wong nek gak tau nang restoran iso ngono iku. Kompak jawabnya, enak di tengah sawah. Padahal itu jawaban yang salah. Loh kalau bicara enak, yo jelas lebih enak makan di restoran mewah. Harganya lebih mahal, menunya lebih spesial, lebih higienis, lebih komplit, lebih segalanya. Kalau bicara enak, jelas enak di restoran mewah. Lah sampean kok jawab enak di tengah sawah? Soalnya sampean nggak tahu mlebu restoran mewah. Tapi kalau bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan yang di tengah sawah. Nah ini baru betul. Nek enak yo jelas enak nang restoran mewah. Wis salah ngandelo, nek aku yo no tengah sawah yo tahu, no restoran mewah yo tahu, ngono lho. Lek sampean ancane gak tahu nang restoran mewah. Ngapunten. Kalau bicara soal enak, yo lebih enak di restoran mewah. Tapi kalau bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Makan di tengah sawah, meskipun menunya sangat-sangat sederhana. Gue awake capek, habis nyangkul di sawah. Petani-petani kita itu, tubuhnya kotor, campur tanah, kesel, dikirim mangan karo bojone. Menunya sangat-sangat sederhana, wis gak ono lawuhe, cuma sego tok karo sambel kecap tok plus sate. Ya wes, hanya nasi sama sambel tok ya. Nikmate masya Allah. Lah gak mikir utang, padahal cuma nasi sama sambel, iso entek-entekan. Turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone. Nikmat segone isek, sambel entek, ciduke linet teko ngisor. Campur uget-uget ini nikmate gak karuan. Loh bener loh, ini kalau bicara nikmat. Loh makan di restoran mewah kalau pikiran gak tenang, coba menu lengkap, spesial, mahal. Baru dapat 2 sendok dilek,
sendokan ketiga keselak. Masalahnya sepele, cuma denger ada orang batuk. Lah sing watuk suarane persis wong sing diutangi. Ya jadi ndak nikmat. Paham? Lagi tak kasih pertanyaan, kalau yang ini pasti bisa jawab. Tidur di spring bed sama tidur di pringkriat, ayo enak mana? Nah bisa jawab saya ini. Kalau bicara enak jelas lebih enak di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Tapi bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang tidur di pringkriat, walaupun pringkriat teko galar iki lho, pakune pating serongat, geger kecantol paku. Tapi begitu lelap tidurnya, mimpinya rekreasi. Nah, mimpi berangkat umroh, naik pesawat, mimpi di Mekah, di Madinah. Nikmat tuh, pancene potonganmu ya mau iso ngipi ngono iku tok. Loh, tapi kan nikmat tidurnya. Betul. Lah tidurnya di spring bed yang mahal, mentul-mentul, mendut-mendut, ruangan ber-AC. Ngipine dibereki gendruwo. Mimpi kecelakaan, mimpi kebakaran. Yo enggak nikmat. Makanya nikmat itu enggak harus enak. Nikmat itu kadang-kadang sakit. Nikmat itu kadang-kadang capek. Nikmat itu kadang-kadang sengsara. Makanya dulu ada film judulnya Sengsara Membawa Nikmat. Duh, gak percaya. Coba ibu-ibunya, ibu-ibu yang bapak-bapak diem. Dicubit itu sakit apa sakit, Bu? Yang kenceng dong sayang. Dicubit itu sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit tapi terasa nikmat. Sakitnya sakit tapi terasa nikmat. Contoh, kamu dicubit sama aku. Ya sakit tapi kamu ngerasa nikmat. Karena yang nyubit kan orang yang dicintai. Ya Allah. Saya pengen mencontohkan bahwa nikmat itu nggak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda. Kadang-kadang nikmat itu sakit tapi terasa nikmat. Coba ibu-ibu tadi hadir di sini tadi jam berapa? Hah? Setengah 4. Jam 2. Sekarang udah hampir jam 5, hampir 3 jam. Capek apa enggak? Ya capek. Kalau enggak capek mosok lungguhe sampai ono sing metungkruk, ono sing sembojom, ono sing mereng nengen, mereng iwa. Capek. Tapi ibu kan ngerasa nikmat karena bisa ketemu sama idola. Saya kalau ditanya, tadi Pak Haji Hilmi juga sempat cerita, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah padatnya jadwal, ini saya alhamdulillah tahadzuts bin ni'mah baru datang dari ibadah haji kemarin tanggal 17 saya datangnya. Tanggal 20 udah ngaji. Sekarang ngaji. Jadi hampir tiap hari saya aktivitasnya itu. Sehari 3 jadwal rata-rata. Dari satu kota ke kota yang lain, kadang sampai nggak pulang 3 hari, 4 hari. Itu kalau saya ditanya capek apa enggak? Ya saya bilang capek. Kalau saya ngomong nggak capek, bohong saya. Ya capek, ya payah, ya kesel, awak ya loro. Tapi saya seneng, saya merasa nikmat, saya merasa bahagia. Karena saya dapat
Astagfirullahaladzim. Musto pikiranmu ini kok duwe lekar meneng oh. Karena saya dapat tambahan saudara loh coba kalau misalnya saya nggak kayak gini, apa saya kenal sama Mas Haji Hilmi? Ya nggak bakalan kenal saya. Misalnya saya Anwar Zahid orang Bojonegoro sana, terus saya nggak silaturahim keluyur kayak gini, ya mana ada direktur utama Mubarak Food kenal sama saya. Makanya ini saya syukuri setelah kenal beliau, siapa tahu kalau lagi butuh duit iso utang kan, lu kan ini nikmatnya persaudaraan ini kan di situ. Ngono lho, ndak mas sawangane kok wedi. Enggak, duit gue sakeh. Kok lihat tatapannya itu loh kayaknya kok khawatir bener-bener diutangi. Ndak, kalau butuh tambahan modal bilang. Loh, ini nikmatnya persaudaraan itu loh yang saya maksud. Jadi sekali lagi nikmat itu kadang-kadang sakit, tapi nikmat. Ibu, sorry. Hamil itu sakit apa sakit, Bu? Ya sakit, kamu tahu sakit, denger udah tahu sakit berat payah bahannya ditambahi ya isian. Orang hamil itu ya payah, ya menderita, ya sakit, tapi kalau yang dikandung itu adalah anak dari suami yang dicintai, nikmat. Sakit tapi terasa nikmat, meskipun bayinya nendang perut dayal tengah malam itu suami tidur dibangunin kok, yang ya bangun ya bangun tang itu ya kilo proyek harapan sampeyan ya polai. Astagfirullahaladzim. Lho wong pimpinan proyeknya nang kono sik takon apa iku proyek ndekne pimpinan proyeknya kok. Jadi itu yang saya maksud bahwa nikmat itu kadang-kadang sakit tapi terasa. Nah, dan nikmat itu yang bikin bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sampean supaya lebih nikmat dan lebih berkah, banyak-banyak bersyukur. Nah, hari ini kita diajak direktur utama untuk memperbanyak syukur tadi loh. Apalagi mau memasuki tahun baru 1437 Hijriah. 47 Hijriah. Iya, kita diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam Islam waktu baru itu bukan hanya setahun sekali diperingati sebagai tahun baru, disyukuri sebagai tahun baru, tapi setiap hari itu sesungguhnya adalah waktu baru yang diberikan Allah kepada kita, wajib kita syukuri. Setiap hari kita kan sudah dikasih waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Halo? Jadi bukan hanya setahun sekali diperingati, setiap hari kita dikasih waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Setiap bangun tidur itu kita sudah diberi waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Makanya begitu bangun tidur kita dianjurkan untuk berdoa, yang doa itu diawali dengan tahmid, alhamdulillah. Bangun tidur aja udah disuruh alhamdulillah. Hafal kan doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangunnya sebelum subuh, doanya seperti itu. Nah kalau bangunnya kesiangan setengah 8 lagi tangi, dongane yo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, nikmat bahagia itu jangan hanya di dunia saja. Rugi
Kalau cuman di dunia saja rugi. Berapa lama sih di dunia ini? Kenikmatan yang kita dapat kalau hanya di dunia saja, target itu kalau cuma di dunia saja rugi. Kenikmatan dan kebahagiaan di dunia itu sekejap, sangat-sangat sebentar. Coba misalnya yang dikasih wajah ganteng gagah, laki-laki itu ganteng gagah berapa lama sih bertahan? Di atas 50 tahun lewat, betul? Nah kayak saya sekarang masih iso bengok-bengok, dilungkas jangankan bengok-bengok, tak gawe watuk untukku iso merotoli dhewe. Yo lek sik nom-nom Masya Allah kaya-kaya kapan weruh bocah wedok ayu kaya-kaya arep di coba lek wis tuwa. Ya maaf ya, perempuan juga begitu. Kecantikan berapa lama sih bertahan cantiknya perempuan? Ya perempuan itu umur 15 sampai 30 tahun itu ibarat bola ya, kayak yang dipakai main sepak bola itu. Satu bola direbut 22 orang, banyak yang ngerebut, itu masih banyak pemain cadangannya. Tapi kalau usia udah di atas 30 sampai 40 tahun berubah jadi bola voli, yang ngerebut tinggal 12 orang. 40 sampai 50 tahun berubah jadi bola pingpong, tinggal 2 orang yang ngerebut, mentok 4 kalau mainnya ganda gitu loh. 50 tahun ke atas berubah lagi jadi bola golep. Ya cuman 1 orang, itu pun bolanya ditempar tayar hilang biene golek bal meneh. Ya Allah, kaya di dunia, seberapa sih penghormatan yang didapat di dunia kalau kekayaannya masih ada? Kita nggak tahu. Wolak wali ing zaman yang tadinya miskin berubah jadi kaya diangkat sama Allah, yang tadinya kaya berubah jadi miskin, kan kita nggak tahu. Makanya kadang-kadang baru kaya dikit aja Masya Allah koper minta dibawain, tas minta dibawain, sepatu minta dibawain, map minta dibawain. Rumangsaku wong tambah sugih tambah keple kok tangan nggawa map iki wis ora kuat. Lek buka pintu mobil dhewe wis gak iso, njaluk dibukane wong. Ya kalau dihormatinya karena kekayaannya, begitu kekayaannya habis, sopo sing ngarepe nggih bapak, sopo sing ngarepe ngono? Ayo coba, halo. Makanya kita diajari doa yang orang sering sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azab neraka. Atau bisa juga diartikan, ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan, yang dengan kebaikan itu aku bisa meraih kebaikan akhirat, dan dengan kebaikan itu aku terselamatkan dari siksa neraka. Doa ini pelajaran yang sangat luar biasa. Pertama, dalam berdoa kita itu disuruh untuk memohon agar diberikan kebaikan. Berdoa kepada Allah itu tidak usah minta yang aneh-aneh, minta diberi kebaikan, jangan minta apa yang kita inginkan. Lah umumnya kita itu salah, kita minta ke Allah itu sesuai dengan keinginan kita. Seringkali kita dalam berdoa meminta kepada Allah itu apa yang kita inginkan, padahal ini kurang tepat. Yang tepat minta kebaikan, jangan minta apa yang kita inginkan. Karena begini ya,
apa yang kita inginkan, kita mintakan kepada Allah, bisa jadi dikasih sama Allah, tapi itu enggak menjadi kebaikan. Kalau sampean berdoa meminta apa yang sampean inginkan, mungkin dikasih sama Allah, tapi setelah sampean dapatkan enggak jadi kebaikan. Lain dengan ketika sampean berdoa minta kebaikan, dikasih apapun jadi kebaikan, dikasih berapapun jadi kebaikan. Paham? Ya Allah, koyoke kok gak dong ngono diomong. Lah kita kan enggak. Kita berdoa itu sering mengatur Allah, malah Allah yang kita atur. Kok koyo gak mudeng ya modelnya. Seringnya dalam berdoa itu sampean kan malah ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta gini, ya Allah aku minta gini. Kan itu terkesan sampean yang ngatur Allah. Wes ngene ae gampangane ngene ae. Ngene ae. Sampean kan sering ya, berdoa meminta kepada Allah agar jadi orang yang kaya, banyak duitnya, nggih. Ketara wajahmu wajah ngempet. Sampean itu sering minta, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, yang lancar, yang halal, yang barokah. Wis gampangane ya Allah jadikan aku orang kaya, ya Allah nyuwun sugih, ya Allah nyuwun sugih, ya Allah nyuwun sugih. Tapi nyatane melaratmu kok awet. Kayak biyen lek ndonga njaluk sugih, tapi kok ora sugih-sugih. Tahu nggak kenapa? Sebab menurut Allah sampeyan niku sing apik ya melarat ngono kuwi. Menurut Allah yang terbaik bagi sampean itu enggak kaya. Soalnya sampean ki golek digawe sugih bahaya. Keberkan donya tambah pilek sampean. Wes sampean digawe ngono kuwi wae nasibe, uripmu ya wis model ngono kuwi wae. Kebutuhanmu dicukupi. Sampean ki nek sugih bahaya, wong sampean durung sugih wis kaya ngono gayane. Aku ora iso mbayangke kok umpama sampean ki sugihne kaya Mas Haji Hilmi. Aku ora iso mbayangke. Lah Mas Haji Hilmi ki digawe sugih, ya mergo tawaduknya tetep, bijaksana kepada anak buah, perhatian kepada mitra kerja, seneng sedekah, seneng membantu. Allah percaya. Lah potonganmu kuwi umpama kok duitmu akeh, kuwi ra mulih-mulih teko ajep. Oh, gak paten di duit wis kudu gondoli purel ngono model. Apa maneh lek dirimu digawe sugih bahaya. Bukan berarti Allah ndak sayang sama sampean, justru karena saking sayangnya Allah sama sampean, sampean gak didadekke sugih. Soalnya sama nek didadekke sugih bahaya. Cocoke sampean ya wis ngono-ngono kuwi. Padha karo ngene lho. Sampean punya anak laki-laki kelas 3 SD. Sampean posisi punya duit banyak. Terus anak sampean kelas 3 SD itu minta dibelikan sepeda motor. Sampean punya duit iso nukokke sepeda motor ae. Kira-kira sampean turuti tukokke sepeda motor napa mboten? Mboten. Bukan berarti nggak sayang anak. Kenapa? Karena sampean tahu yang terbaik buat anak sampean yang kelas 3 SD itu. Lek dituruti tukokke sepeda motor, mati anakmu. Mencelakakan anak. Yang terbaik buat anak kelas 3 SD bukan sepeda motor, ditukokke sepeda ontel. Lah sampean ini kan potongan sepeda ontel. Usame lek dikei sepeda motor apa maneh mobil bahaya. Paham? Alhamdulillah mulai sadar ki sing melarat-melarat itu. Gini loh Bapak, jangan kecil hati. Kaya bukan alamat jadi orang baik ahli surga. Miskin bukan alamat orang jelek ahli neraka. Jangan salah. Ada orang yang tampilannya di dunia ini enak, kaya, padahal dia akan dibikin celaka sama Allah.
akan disengsarakan sama Allah. Ada orang yang tampilannya di dunia ini miskin, melarat, koyok menderita, koyok sampean ngono kuwi. Padahal ini akan dimuliakan sama Allah, akan dibahagiakan sama Allah. Melarat tenan. Lu masa iya sih? Lu iya. Ada orang itu tampilannya seperti dibikin bahagia, padahal dia akan disengsarakan oleh Allah, akan dicelakakan oleh Allah. Ada tampilannya koyok terhormat, padahal mau dicelakakan, mau disengsarakan. Ada loh orang itu naik mobil mewah, mobilnya mahal harganya miliaran, supirnya canggih profesional, pengawalannya ketat kalau kemana-mana, koyok terhormat, padahal harap dilebok ke penjara. Nah koruptor kan itu pakai mobil api, supirnya canggih profesional, pengawalannya ketat, lebok ke penjara. Ono wong nang donya sembarang barangnya dicukupi, tampilannya mewah, rumah megah kayak istana, mobil mahal-mahal semua, duit setiap bank dia jadi nasabah, padahal dia mau dipenjara, mau dimasukkan neraka. Tapi dudu sampean masuk jok wedi. Ono wong Amerika ono. Sampean nangger bantu aku itu aman-aman. Aku akrab karo malaikat kono. Halo? Paham betul? Loh, ada orang di dunia ini hanya menengoknya. Gak melu nyangoni cerewet. Ada di dunia ini orang yang ditumpake becak, becake wis tayengen kae, kriet, udan deres dibungkus plastik kaya tape. Lho kayak arep digawa ning nggone hotel bintang 5, arep dijak nang restoran mewah. Dadi ana wong nang donya ki tampilane melarat, wis ya ono yaene kuwi dadi mitra kerja. Kowe arep digawa nang nggone hotel bintang 5 swarga, arep digawa nang nggone restoran mewah swarga, kowe arep dibahagiake kuwi. Ngapunten Mas, iki kanggo menghibur sing melarat-melarat ngene iki Mas. Kok Islamoh gitu. Jadi ada orang yang tampilannya di dunia dibikin kaya, padahal mau disengsarakan sama Allah. Contohnya sono korun, ayo, ngono lho. Iki diomongi wong kok. Tiga isoge, tapi dunia itu justru akan menjadi sarana celaka buat dia, sengsara buat dia. Ngono. Saya melarat mau manduk-manduknya. Dua. Ya, jadi sekali lagi tadi pertama, kalau berdoa kepada Allah itu minta apa? Minta kebaikan. Apapun udah kasih yang terbaik. Wis minta kebaikan. Ditempatkan di posisi apapun jadi kebaikan. Dikasih rezeki berapapun jadi kebaikan. Dikasih jodoh siapapun jadi kebaikan. Dikasih putra siapapun jadi kebaikan. Pokoknya semuanya jadi kebaikan. Keren. Berdoa itu seperti itu, nggak usah aneh-aneh. Yang kedua, dari doa sapu jagat tadi kita dapat pelajaran berdoa itu yang efektif, efisien, yang menghimpun, ringkes, tegas. Halo? Singkat, padat. Kayak tadi loh. Ya Allah, berikanlah aku di dunia ini kebaikan. Apa itu? Semua yang urusan dunia, semua kepentingan dunia aku minta kebaikan. Apa? Semuanya minta kebaikan. Kan tercakup semua. Ya Allah, berikan kepadaku di akhirat nanti kebaikan. Apa itu? Semua yang berhubungan dengan akhirat aku minta kebaikan. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa neraka. Selesai, masuk surga. Top toh? Ya kayak doa itu loh. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa habibuka nabika sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu
apa-apa yang diminta oleh kekasihmu, oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minta apa kepadamu ya Allah, aku juga minta. Pokoknya Kanjeng Nabi nyuwun napa, kula nggih nyuwun. Napa mawon sing disuwun Kanjeng Nabi, kula nggih. Top iki donga iki. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu. Abduka nabiyuka habibika sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari apa saja yang dimohonkan perlindungan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Kanjeng Nabi nyuwun pangreksa saking napa dhateng panjenengan, kula nggih. Tapi ya ojo ringkes-ringkes banget, kebangetan ringkesnya sampai gak kena difahami. Keringkesen. Pokoke syukur ngatong ndonga ringkes banget. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Amin. Ku yo bener Allah tahu yang kau mau, tapi yo maksudnya piye ngono ku yo sebutke kok. Wis pokoke ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Kacau itu jenenge. Ini namanya adab dalam berdoa. Terus tapi yo juga jangan terlalu detail. Ndonga terlalu detail terkesan mendikte Allah. Allah kok didikte. Ini yang belum punya istri misalnya. Ya Allah, minta istri ya Allah. Perempuan ya. Yang cantik ya Allah, yang putih, yang langsing jangan gembrot, yang tinggi, yang anaknya orang kaya, yang warisannya banyak, ukuran BH-nya nomor 58 ya Allah. Gusti Allah kok didikte. Tapi yang nggak boleh doa bercanda, nggak boleh ndonga kok. Ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah. Aku nggak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, deketin ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohin dong. Kok iso? Dan nggak boleh berdoa yang memaksa Allah, nggak boleh. Nggak punya adab namanya. Misalnya, ya Allah, aku jadi manusia kan Engkau yang menciptakan, dan Engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhan dan rezekiku, tapi sampai sekarang kok masih kurang. Mana janjimu sebagai Tuhan itu ya Allah? Awas loh ya kalau enggak Gusti Allah kok diancam. Berikutnya Ijen Mbak Haji, ini mitra kerjanya minta lembur. Ya udah, pokoknya mulai jam 5 lewat 8 menit dihitung lembur. Ya beda hitungannya. Jam kerja sama lembur itu kan ya beda hitungannya. Kayak kemarin mau lebaran kan lembur sampean. Makanya biasanya ada THR. Soalnya ono lemburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berikutnya pelajaran yang kita dapat apa? Masa depan kita itu ada dua. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Nah, pokoknya orang kalau udah memasuki tahun baru, ini betul refleksi muhasabah tadi. Bertambahnya usia berarti umur kita berkurang, berarti jarak dengan finish kehidupan semakin dekat. Hidupmu ini kan akan sampai pada garis finish. Inna lillahi. Loh, jangan berpikir aku Syekh Nom. Mati itu nggak kenal usia. Syarat mati nggak harus tua. Aku sehat kok. Syarat mati nggak harus sakit kok. Ada nggak orang yang mati mendadak? Nggak sakit, nggak apa, segar bugar tiba-tiba mati mendadak. Apa ada apa enggak? Ada. Ini orang yang nggak dengerin ceramah saya ini kayaknya mau mati mendadak ya. Wedi wonge. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya. Makanya masa depan kita itu ada dua. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Umumnya kita itu lebih memikirkan masa depan yang sebelum mati
kita sering lupa dengan masa depan yang sesudah mati. Betul? Buka nyaut toh. Hoi. Masa depan sebelum mati itu masa depan di dunia. Masa depan sesudah mati itu masa depan di akhirat. Lah umumnya kita itu lebih memilih dan mementingkan dunia daripada akhirat. Makanya kita disindir sama Allah, bal tu'sirunal hayatat dunia. Dan bahkan rata-rata manusia itu lebih memilih dunia. Mereka pada lupa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Bukti bahwa manusia lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Bapak Ibu, saya sering bikin contoh gini. Saya sering gambarkan gini. Dunia itu simbolnya pahala. Di dunia itu simbolnya harta. Akhirat itu simbolnya pahala. Coba kalau disuruh milih salah satu, jujur, sampean lebih pilih pahala apa lebih pilih harta? Dunia itu simbolnya bayaran, akhirat itu simbolnya ganjaran. Coba kalau disuruh milih salah satu, sampean lebih pilih ganjaran apa bayaran? Oke, misalnya ada undangan dua, waktunya bersamaan, nggak boleh diwakilkan, hanya boleh didatangi salah satu saja. Satu undangan untuk mendapatkan ganjaran, satunya undangan untuk mendapatkan bayaran. Satu undangan untuk mendapatkan ganjaran, langsung Allah yang ngundang, hayya 'alas shalah. Yang mau mendatangi undangan Allah ini dapat ganjaran 27 derajat. Satunya undangan dari Direktur Utama Mubarak Food, yang mau datang dapat bayaran 1 juta rupiah bonus. Kira-kira sampean pilih 27 derajat apa duit 1 juta? Kok 1 juta wong 100.000 mbok parani? Loh, memang itulah kita. Halo? Halo? Coba, maaf ya, maaf. Di masyarakat kita, ukuran kesuksesan seseorang, orang dianggap berhasil, dianggap sukses, itu yang banyak pahala apa yang banyak harta? Orang dianggap sukses itu yang pinter golek ganjaran nopo sing pinter golek bayaran? Iki sing kene kok gak jawab sih. Halo, diulang. Masyarakat kita menganggap orang sukses itu yang banyak pahalanya apa yang banyak hartanya? Ada orang masih muda udah bisa jadi direktur utama, punya mitra kerja banyak, punya museum. Semua orang bilang itu sukses, itu sukses, itu sukses. Semua mesti ukurannya itu. Atau misalnya ada mantan mitra kerja ya, terus bisa bikin cabang dari Mubarak Food ini, bisa berkembang. Semuanya bilang sukses dia, sukses dia, sukses dia. Tapi sementara ada orang semakin berumur, semakin rajin berzikir, semakin dekat kepada Allah, semakin tua, semakin rajin ngaji, semakin rajin sholat berjamaah, hidupnya di masjid, nggak ada yang bilang baik sukses uripe, nggak ada, malah dirasani. Baik orang mulai ke masjid koyo wis krasa arep mati kuwi. Lho nggih napa mboten? Ukuran sukses itu harta, ukuran sukses itu donya. Leres.
Orang dimuliakan juga bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya, bukan karena iman takwanya, tapi karena hartanya. Di mana-mana itu. Wah, kalau ada orang kaya semuanya mungguk-mungguk lah ngadepi. Inggih Bapak, inggih Bapak. Loh, ono wong alim, alamah, nemelarat, ora kajen. Saya kesini ya disambut soalnya mobilku lumayan apik. Coba misalnya aku mrene nganggo sepeda motor welek kaya sepedamu iku. Coba kata orang ngiro anak buah masih milih nyambut aku. Monggo yai, monggo yai, monggo yai, monggo ora ngiro. Kerendi mesti ngono. Loh ini aku sing kepengin ngerubah, tapi angele masya Allah. Angele masya Allah. Orang dihargai, orang dihormati bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya, bukan karena iman takwanya, tapi karena hartanya. Maaf. Lah ini kita. Coba sampean kalau misalnya planning ya, mau bangun rumah, pengen punya rumah yang bagus, rumah yang layak huni. Itu yang sampean rencanakan, bangun rumah yang akan sampean tinggali selamanya atau rumah yang akan sampean tinggalkan selamanya. Yo gak nyaut masya Allah jantenan. Ayu oon. Sampean misalnya duwe rencana arep bangun omah iki lho, sing sampean rencanakno kuwi omah sing arep sampean tinggali selamanya atau rumah yang arep sampean tinggalkan selamanya. Sampean nek duwe rencana arep bangun omah, kuwi sing sampean rencanakno ki arep bangun rumah surga apa rumah dunia? Lah ngono kuwi wong jujur seneng aku. Ya rata-rata yang aku mau bangun rumah, gak mungkin yang di planning kok rumah surga. Aku duwe rencana pengen ngapiki omah, pengen bagusi omah. Ora mungkin sing dimaksudi kok omahe ning swarga, ora. Omah donya, padahal rumah dunia itu rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan, nggak ada guna, nggak ada manfaat. Sebagus apapun, seindah apapun, semewah apapun, semegah apapun, rumah dunia itu pasti akan ditinggalkan selamanya. Ngono lek bangun sampai miliaran, padahal itu akan ditinggalkan selamanya. Betul? Udah mati wes, gak katut, cendelo sitok lo gak katut. Boleh cara kene ono pesen nak sok lek buke mati yo kulkase katutke yo nak yo. Buke iku ora iso ngombe nek ora banyu adem yo nak yo. Itu biayanya sampai miliaran, padahal itu akan ditinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, gak ketepaan malah jadi rebutan anak-anaknya. Betul? Lah ngono leh bangun kok sampai direwangi gadekke surat tanah. Leh utang-utang bangun kepengin bangun rumah direwangi utang-utang gak karu-karuan. Itu bangun rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Sementara rumah yang akan ditinggali selama-lamanya, rumah yang di surga gak direncanake. Saman sholat Jumatan itu Pak, ono kotak amal ning masjid, iku nggo transfer persiapan bangun rumah yang akan sampean tinggali selama-lamanya. Biasanya sing sampean cemplungke, sing sampean transfer piro kuwi? Cukup gue bangun rumah 2000. Lu sampean ki kok aneh toh? Itu rumah yang akan sampean tinggali selama-lamanya. Lah kok ming 2000? Nyelengi 2000 nganti 7 turunan ya ora mengadeg omahmu. Coba rumah yang akan ditinggali selama-lamanya 2000. Sementara yang akan ditinggalkan selamanya 200 juta, 300 juta. Oleh karena itu para edan-edan sekalian yang saya hormati. Loh. Waraskah kita? Yo edan kuwi jenenge. Lek pancene waras, kalau bener-bener waras harusnya konsentrasi, fokus dan prioritasnya adalah kepada sesuatu yang akan menjadi milik kita selamanya. Wong waras ini akan menjadi milikku selamanya, bener-bener milikku. Lah kalau hanya sementara ngapain? Wih wong waras dan emosi
Asli emosi aku. Ora emosi piye ngadepi wong edan samene akeh. Ya tenan ki aku emosi ki. Soale sing tak depi wong edan kabeh. Duh. Lah kalau kita waras kan harusnya coba dipikir, rumah dunia itu sebagus apapun itu sifatnya hanya rumah dinas. Boleh ditempati selama masih menjabat. Ya kayak pejabat-pejabat itu kan punya rumah dinas. Boleh ditempati kalau masih menjabat. Begitu purna jabatannya, pensiun, rumah dinas harus ditinggalkan. Saat itu juga tanpa toleransi. Nggak boleh nawar, ganti orang lain. Majwa tak antemi ya. Baik. Emosi tenan aku. Loh. Ya rumah dinas ya begitu. Boleh kok ditempati, bukan nggak boleh. Silahkan. Selama masih punya jabatan. Begitu jabatan purna, tinggalkan. Harus ditinggalkan. Nggak ada toleransi. Ganti orang lain. Rumahmu yang di dunia ini sebagus apapun, semewah apapun, itu rumah dinas. Boleh kau tinggali, boleh kau tempati, selama kau masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi. Artinya kamu masih hidup, itu kamu masih menjabat. Begitu jabatanmu purna, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hari itu juga rumah harus kau tinggalkan tanpa toleransi, kecuali nek matimu bengi. Entuk nginep kowe. Tapi ora entuk suwe-suwe. Suwengi ngono wae nginepe. Rungokne kudu klambi ireng kuwi rungokke kuwi. Wih, klambi ireng kuwi lho, ketoke kuwi. Meh pensiun kuwi. Kuwi rambuté wis putih ngono. Ayo. Amo ya bene. Kecuali yen matimu bengi. Kuwi entuk nginep oleh dispensasi, entuk nginep tapi nggak lama-lama, semalam aja, besok langsung diterbangkan dengan penerbangan paling canggih di dunia ini, satu-satunya penerbangan yang nggak pernah delay, nggak peduli cuaca buruk, berangkat Bendoso Airlines. Wes iku nggak pernah kena razia yuk. Kamu tahu weruh ono keranda di razia polisi. Mayite gawe helm ora. Iku sing mikul duwe STNK apa ora? Ndak, sing mikul gak duwe SIM yo jalan ae. Mosi aku iki. Asli. Ayo, dibawa kemana? Rumah singgah sementara. Nggak besar kok rumahmu berikutnya. Hanya 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti beledek, kuburan. Siap-siap klambi ireng kae. Loh, iki wis meh maghrib. Lah itu kan, itu rumah akan kita tinggalkan selama-lamanya kok. Bukan ngombe barang. Engko wae mesti sancak mangane. Nanggung ngombe tok tiwas pelempoken aku. Nah, makanya gini, mindset berpikir kita itu harus dirubah mulai sekarang. Loh, bukan berarti Islam itu anti dunia. Boten, jangan salah sampean. Lo dari tadi kok suruh fokus akhirat terus, apa Islam itu anti dunia? Ndak. Buktinya tadi fit dunia hasanah kok. Islam nggak anti dunia. Bahkan orang Islam itu harus kaya. Umat Islam itu dimotivasi untuk jadi orang kaya. Buktinya nggak ada satupun ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat, itu nggak ada. Yang ada ya perintah membayar zakat, mengeluarkan zakat. Carikan saya kalau ada ayat Quran yang artinya hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Nggak ada. Nggak ada perintah menerima zakat, itu nggak ada. Yang ada apa? Perintah mengeluarkan zakat. Hadis Rasulullah satu pun nggak ada yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat, itu nggak ada. Yang ada ya perintah mengeluarkan zakat.
Lah bisa mengeluarkan zakat itu kan harus punya nisab. Berarti harus kaya. Halo? Halo? Rungokno to? Al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ini bukan hanya kuat secara fisik, ya kuat akidahnya, kuat ekonominya, ya harus kuat. Nah kalau orang Islam miskin semua, yang bangun masjid siapa? Lah nek wong Islam melarat kabeh, lah sing bantu fakir miskin siapa? Yang nyantuni anak-anak yatim siapa? Orang Islamnya melarat semua. Ada rukun Islam namanya ibadah haji. Lah nek wong Islam melarat kabeh, lah sing nglakoni ibadah haji meng pira wonge? Ayo, sapa sing iso budal umroh? Nek wong Islame melarat kabeh kaya sampeyan ngono kuwi. Mentale mental melarat. Wong Islami mentale kudu sugih. Makanya sama nek maca Quran gede, Quran sing gede, tengah-tengah ono tulisan abang itu wal yatalattaf. Itu ayat apa? Ayat ekonomi. Fal ya'tikum birizqin minhu wal yatalattaf. Itu ayat ekonomi ditaruh di tengah-tengah. Bahwa ekonomi itu merupakan kekuatan. Wong Islam kudu sugih. Orang Islam itu harus kaya. Iki nesu maneh aku iki. Loh. Lho nggih. Sama tak kandani ya. Mbahnya Rasulullah yang ke-11 itu yang membangun dan mendirikan suku Quraisy, suku paling mulia di dunia ini. Suku Quraisy itu mbahnya Rasulullah yang ke-11 namanya Fihr. Kok beliau bisa menjadi mulia hebat seperti itu? Fihr, suku Quraisy waktu itu yang menguasai perekonomian. Terus saiki yo sing menguasai BUMN, terus titik-titik sentral perekonomian. Mereka yang menguasai. Makanya Quraisy itu akhirnya jadi simbol. Quraisy akhirnya jadi simbol krus. Loh iya, kalau di sana Quraisy orang internasional bilangnya jadi krus. Berapa krusnya dolar? Berapa krusnya pound sterling? Berapa krusnya euro? Berapa krusnya real? Jadi krus. Mulane ono al-a'immatu min Quraisyin. Sing iso dadi pemimpin itu dari Quraisy. Al-a'immatu min Quraisyin. Sing iso dadi pemimpin yo sing duwe krus-krus kuwi. Nek ra duwe krus kaya potongamu, ra usah nyalon dadi pemimpin, ra ngira dadi. Woi. Lho orang kaya itu ibadahnya bisa variatif kok. Tiap tahun bisa pergi haji, bisa umroh berkali-kali, ada masjid dibangun, nyoh. Ada santunan yatim, nyoh. Ada pondok pesantren, nyoh. Lah nek melarat-melarat ngono ku paling ibadahe mau ya tak dongake. Lu bukan berarti orang Islam nggak boleh kaya, harus kaya. Tapi jangan salah mentasarufkan kekayaan itu. Fit dunya hasanah itu untuk meraih prioritas wa fil akhirati hasanah. Maka harus adil dalam menyikapi dunia ini tujuan antara, akhiratlah tujuan utama. Tujuan utamanya akhirat, dunia ini tujuan antara. Maka pedomannya, waktunya sayang udah habis, insya Allah ini di undangan keempat nanti. Yang penting cocok berangkat. Ya nek gak cocok ya gak mungkin diundang sampai 3 kali, gak mungkin. Sekali ae wis gak cocok, gak pas, gak cocok, gak pas. Ngono gak mungkin diundang maneh. Ping 3 ya jelas cocok. Gak cocok ya wis golek perusahaan liyane ngopo bingung. Wong perusahaan akeh yo. Wong gak diundang nang Mubarak Food yo golek undangan liyane. Nah, jarno wong kate mati ae kok wis. Wis sak muni-munine wis gak apa-apa. Wis jarke wae. Wis delok rambutnya wis putih. Ini kan harus meninggalkan dunia hitam kan. Ket mau leh ngece aku nesu emosi
Ya pancene aku lek ngadepi wong edan ya emosi aku. Ngono wis. Karoan padha edane ngono lho. Wis, aku siap kok gak diundang meneh no kene ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ya ngono golek perusahaan liyane. Wong iki sing ngantri wis akeh. Yayange nek guyu ra wis-wis. Masyaallah, kula seneng kula. Jadi saya masuk pertama di Mubarak Food itu udah merasakan betul-betul aura spiritualnya itu ada, jadi aura keberkahannya itu ada. Orangnya manis-manis, semanis jenangnya. Tapi sing ngene ya ireng-ireng seireng jenangnya. Jadi ya wis pas pokoknya. Cocok. Masa jane kula nggih wis kangen karo anak didik saya di bidang olah vokal itu yang sekarang masih kuliah. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, di karunia ilmu yang manfaat dan barokah. Dah ya, jadi konsepnya itu wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat sebagai tujuan utama, tapi jangan lupakan kebahagiaan dunia sebagai tujuan antara. Jadi fit dunya hasanah itu untuk meraih wafil akhirati hasanah. Insyaallah nanti lanjutannya di serial keempat. Maghrib niki wisan. Maghrib. Matur suwun. Ya Allah, setidaknya kerinduanku pada dirimu sudah terobati hari ini. Masya Allah, seneng banget, seneng. Jadi suasana kekeluargaan itu betul-betul kental di Mubarak Food ini. Tepuk tangan untuk Mubarak Food, luar biasa. Nanti saya yakin Mas Haji Hilmi dan garwanipun menika nganggep panjenengan itu udah merupakan bagian dari keluarga beliau. Saya yakin dari kebersamaan luar biasa, masya Allah. Seneng. Andaikan saya jadi mitra kerja di sini, pantesnya aku bagian apa? Pantesnya apa? Bubur. Matur suwun. Ya, aku bubur. Tukang ngejur dirimu. Oh, iso dikongkon bagian bubur lho. Matur suwun. Mas Haji menawi kekurangan mandor saya siap. Mandor ae aku. Mandor. Maka sing tak awasi nomor 1 klambi ireng ta. Ya Allah ya Karim, alhamdulillah. Ya ini bukti bahwa Mubarak Food ini semuanya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebahagiaan. Ya mudah-mudahan bahagia di dunia, bahagia hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salam salam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa umratan maqbula wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah ya Allah ya Allah minadh-dhulumati ilan nur bi rahmatika minka ya aziz ya ghafur. Allahumma yassir lana ziyarata haramain ziyarata Makkahil mukarramah wal Madinatil munawwarah wal arf wal mustalif wal mina wa ziyarata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sanatan ba'da sanah marratan ba'da marrah karatan ba'da karrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah was salamah wal afwa wal mu'afata daimah. Sallimna ya Allah wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallim waqtana za'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la
yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wal hamman illa farajta wala karban illa nafasta wal aiban illa satarta wala maridan illa syafaita wala jahilan illa 'allamta wala dhallan illa hadaita wala mu'siran illa yasarta wala maqsudan illa hasalta wala du'aan illa istajabta wala faqiran illa aghnayta wala daynan illa ataita wala hajatan min hawaijid dunya wad dunya wal akhirati hiya lak ridwan illa qadaitaha yasartaha yasir umurana ya Allah washrah sudurana wa khtim bis salihati a'malana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, dan segala khilaf, segala salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.